berguna sih di mata kuliah yang semester 3 ya, semester 3. Iya. Terutama hukum acara. Oh iya benar. Berguna Iya. banget. Hukum acara Karena pasti sih. saya kan semester 2 itu memang full ikut kompetisi NMCC kan. Yang mana itu ada ngelakuin pemberkasan, lalu ada praktik sidangnya juga ya kan. Betul. Nah, di pemberkasan itu saya belajar banyak mengenai sistematika beracara, lalu ada surat dakwaan itu apa, eksepsi itu apa, jawaban atas eksepsi itu apa, gitu-gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita ada jargon dulu nih kalau mau Boleh. podcast. Boleh. Tahu kan jargonnya Peradilan Semu? Tahu. Peradilan Semu FHUP Multum in Parvo. Balik lagi di podcast Peradilan Semu bersama saya Muhammad Faryatala selaku moderator hari ini, dan ada dua teman saya di sini. Boleh Halo. kenalin dong. Ya, nama saya Christoforus Dimas dari angkatan 2023. Nama saya Randa Salwa, biasa dipanggil Salwa, dari angkatan 2023 juga. Gila, masih muda-muda banget nih dari angkatan 2023. Masih fresh. Iya, masih fresh Fresh. banget, lihat dong mukanya dong. Kayak seger banget enggak sih? Nah, kita langsung aja nih. Kan ini podcast udah jelas nih, podcast Peradilan Semu gitu kan. Nah, di sini gue mau nanya-nanya sedikit aja sih Iya. sama kalian. Ya, boleh. Kalian kan bahasa kasarnya adik tingkat gue. Adik Iya. tingkat. Ada tingkat. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau gue pribadi kan udah sekitar 3 tahun lah kurang lebih ada di Peradilan Semu. Kalau kalian kan hitungannya kurang lebih baru Satu periode. satu Iya. periode atau 1 tahun gitu kan. Nah, di sini tuh gue mau nanya singkat aja. Apa sih yang bikin kalian tertarik tuh buat ikut UKM Peradilan Semu gitu? Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Boleh dari Mas Kristo. Boleh. Oke, Dari Mas saya Kristo dulu dulu. ya. Iya, dari Mas Kristo dulu dong. Jadi gimana saya bisa masuk jadi kepengurusan Peradilan Semu gitu ya? Ya, lebih tepatnya dari awal gimana tertarik sampai akhirnya ikut terlibat Oke. di dalam Jadi, kepengurusan gitu. dulu itu pas saya maba ya, pas maba itu saya memang pas ada event Law Expo. Oh ya. Pas event Law Expo, saya memang mampir ke beberapa booth UKM. Oke. Nah, ada UKM Sendal Jawa, saya juga mampir, ada UKM lain juga. Nah, kebetulan saya ngelihat ada UKM yang boothnya tuh rame banget gitu kan, sampai Oke. ngantri panjang tuh. Iya. Kayak, wah rame banget nih UKM kan. Akhirnya saya kayak, oh kayaknya daftar deh UKM Peradilan Semu. Wis. Nah, emang awalnya kan saya niatnya masuk fakultas hukum memang pengen tahu lah Nah, dunia hukum tuh seperti apa sih ya kan. oke. Nah, akhirnya saya daftar. Awalnya daftar udah bundling tuh diklat sama SPPH ya. Iya, diklat sama. Oh, kalau tahun 2023 tuh kalau nggak salah diklat sama internal muting awalnya. Oh iya, Mama. Kalau itu dipisah tuh kan. Dipisah ya? Iya, dipisah. Iya, Oke. Inmut sama diklat. Diklat, Langsung bundling tuh saya lunas saat itu juga. Guys, lunas ya, nggak nyicil ya? Nggak nyicil. Keren. Saking Lunas. semangatnya. Iya, karena kayaknya nih UKM tepat nih Iya. buat saya gitu. Akhirnya saya juga ajak beberapa teman-teman saya juga udah masuk UKM Peradilan semua aja. Nah, memang awalnya tuh nggak ada niatan untuk jadi kepengurusan gitu, kayak cuman ya ikut internal muting dan juga diklat aja gitu. Oke. Nah, cuman pada saat itu saya berhalangan, jadi ya nggak bisa. Jadinya nggak ikut tuh internal muting ya? Jadi cuma diklat aja sama SPPH. Oh, SPPH ya? Karena syarat jadi anggota Peradilan Semu kan ikut SPPH 2 kali sama diklat sekali. Iya, betul. Oke, itu saya udah ikutin semua. Nah, tapi nggak ada niatan tuh buat masuk BOE kan, Board of Executive. Oh, nggak, awalnya nggak ada niatan Nggak ada nih niatan. buat masuk ke Nah. ke kepengurusan gitu. Karena mikirnya fokus kuliah dulu kali ya. Hmm. Kayak nggak mau berfokus ke organisasi-organisasi dulu lah, takutnya ke distract gitu. Iya. Akhirnya kayak ada teman saya tertarik mau ikut BOE kan, ngajaklah saya. Terus saya kayak mikirnya awalnya kayak aduh, mikir panjang dulu kan. Akhirnya ya udahlah, biar kita bareng-bareng terus nih, satu circle ya kan. Circle ya, masih satu circle. Udah Iya. terbentuk tuh circle itu pas itu. Akhirnya ya udahlah bareng-bareng ikut organisasi biar ngumpul-ngumpul terus gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya wawancara dan keterima lah di Board of Executive. Puji Tuhannya keterima. Karena melalui banyak ada wawancara dulu ya kan. Terus juga akhirnya saya keterima jadi
sekarang di divisi muting bidangnya research 2. Oh, berarti Mas Kristo ini ikut ini dong, National Mood Court gitu ya? Kebetulan ikut kemarin. Oke, kalau dari Mbak Salwa sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sendiri tertariknya tuh karena kalau Bang Kristo kan dari Law Expo, kalau ini kan dari kampus tour dulu. Waktu dulu kan kampus tour, habis itu kita masuklah ke ruang UKM Peradilan Semu. Di situ tuh ada penjelasan dari kakak dan abangnya terkait program kerja yang ada di dalam Peradilan Semu, terus terkait apa aja sih yang dijalani sama Peradilan Semu kayak gitu. Dari situ tuh udah tertarik gitu Bang, kayak wah ini tuh kayaknya emang udah jalannya nih gue di kampus memilih UKM ini menarik banget gitu. Akhirnya adalah Law Expo yang ditunggu-tunggu. Pas Law Expo tuh sebenarnya lupa yang kayak kemarin tuh UKM yang gue pengen tuh apa ya? Yang saya pengen apa ya? Gitu kan. Iya. Yang saya pengen apa, terus ditarik lah sama temen ke debat. Maksudnya ke UKM sebelah. Tetangga ya? Iya, UKM tetangga. UKM tetangga gitu kan. Terus kayaknya bukan kesini deh gitu. Nah, melihatlah antrian panjang booth-nya gitu kan. Sama lah seperti Bang Kristo tadi. Akhirnya kayaknya yang itu dan benar ternyata itu. Akhirnya memutuskan untuk daftar tanpa sanggahan dari orang-orang lah gitu, sendiri langsung daftar kayak gitu. Habis itu daftar ada bundling dan sebagainya, ngikut juga gitu kan. Tapi bedanya kalau saya ikut internal muting juga di situ. Ikut ya, berarti nggak kayak Mas Kristo nih ada halangan, sayang banget. Sayang banget tuh. Ikut, iya betul, internal muting, SPPH maupun diklat itu sekali bundling tuh semuanya kayak ya udahlah mau mulai dari ini gitu. Iya. Jadi perjalanannya tuh mulai dari UKM Peradilan Semu. Dari UKM Peradilan Semu. Mantap. Tumbuh dan berkembang di UKM. Tumbuh dan berkembang di Peradilan Semu. Iya, betul. Kalau dari saya pribadi sih dulu memang awalnya kayak kalian nih, cuman sayangnya saya waktu itu memang kondisi masih online kan. Jadi COVID, kampus tour tuh by virtual aja, terus juga kayak aduh apa nih UKM, nggak ngerti lah UKM itu apa kan. Cuman emang karena ada teman saya yang ngajak kayak udah ikut UKM Peradilan Semu aja. UKM Peradilan Semu apaan? Bahasanya gue kagak ngerti bahasanya gitu kan. Udah ikut aja, yuk ikut. Akhirnya ditarik lah ceritanya kayak gitu. Kalau saya pribadi memang baru masuk di kepengurusan itu di periode ketiga. Karena periode pertama dan kedua itu memang saya nggak punya rencana tuh. Cuman menurut saya karena ujung-ujungnya ke UKM ini mulu, tapi kayaknya agak kurang kalau nggak dicoba gitu kan, jadi kepengurusan kan. Ya udahlah ikut kayak gitu. Terus kalau dari Mas Kristo atau Mbak Salwa sendiri nih, setelah ikut UKM Peradilan Semu tuh ada nggak sih achievement yang berguna buat perkuliahan kalian? Kan kita mengingat nih UKM Peradilan Semu kan ada di bidang satu, penalaran dan akademik gitu Kak, akademik dan penalaran. Nah kalau dari Mas Kristo sendiri gimana? Achievement ya? Iya, achievement. Mungkin kalau dari achievement sendiri berguna sih di mata kuliah yang semester 3 ya, semester 3 terutama hukum acara. Oh iya benar. Berguna banget hukum acara karena pasti sih. Saya kan semester 2 itu memang full ikut kompetisi NMCC kan, yang mana itu ada ngelakuin pemberkasan, lalu ada praktik sidangnya juga ya kan. Betul. Nah di pemberkasan itu saya belajar banyak mengenai sistematika beracara, lalu ada surat dakwaan itu apa, eksepsi itu apa, jawaban atas eksepsi itu apa, gitu-gitu sih. Jadi menurut saya dan juga kan kalau di NMCC itu kan kita ngebedah kasus ya. Iya betul. Ngebedah kasus posisi. Nah itu membuat saya kayak yang awalnya ngelihat sebuah kasus itu kayak dari judulnya aja, jadi ngebedah tuh. Kayak ini tuh kasus apa sih, terus juga yang melatar belakangi kasus ini bisa muncul tuh apa, penyebabnya tuh apa. Nah setelah saya ikut NMCC saya jadi kritis lah istilahnya, jadi kayak memperdalam kasus tuh gimana gitu ya, analytical thinkingnya tuh diasah banget gitu ya. Kalau dari Mbak Salwa sendiri gimana? Ya kalau achievement yang saya dapat tentunya banyak banget ya, apalagi di dunia perkuliahan dengan masuk UKM Peradilan Semu tuh bermanfaat banget. Karena kan di dalam UKM Peradilan Semu itu kan kita belajar proses beracara dalam persidangan seperti apa gitu. Jadi ketika implementasi di dalam perkuliahan termasuk di dalam kelas itu tuh benar-benar berguna banget. Kayak gitu. Dan bermanfaat banget. Jadi kita istilahnya apa ya, privilege banget gitu bisa masuk ke UKM Peradilan Semu karena di dalam kelas tuh jadi terkesan kita sudah bisa gitu. Nggak kaget kan jadinya. Betul. Oh jadi kayak ibaratnya belum diajarkan tapi kalian udah mulai duluan gitu melalui UKM Peradilan Semu gitu. Oh gila, keren banget sih. Pas di kelas tinggal ya aktif aja gitu. Oh iya, jadi apa yang disampaikan dosen juga kalian
tahu nih pernah diajarin Iya. dulu di Peradilan Semu gitu. Oke. Udah start lebih duluan lah Betul, istilahnya. betul. Jatuhnya emang beneran jadi privilege ya. Betul. Jadi kayak apa? Nggak perlu effort yang lebih. Iya. Jadi effort lebihnya itu di awal perkuliahan justru. Terus nanti ke depan-depannya tuh malah jadi lebih nyantai, Iya, lebih enak gitu. tinggal ngasah aja gitu. Tinggal diasah lebih gitu, betul. Sepakat sih, karena emang pengalaman saya juga kayak begitu sebenarnya dulu. Kayak gitu. Terus kan dari Mas Kristo udah pernah ikut kompetisi, Kak Salwa juga ikut di kepengurusan nih. Nah, kalau dari kalian berdua, pengalaman apa sih yang menurut kalian tuh bener-bener membekas di kalian? Misalnya nih, kalau Mbak Salwa tuh kalau nggak salah pernah jadi ketua pelaksana kontrak drafting ya? Nah, terus Mas Kristo kan juga pernah megang latihan rutin juga nih, megang latihan rutin dan juga di samping itu ikut kompetisi dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tuh berkesan gak sih menurut kalian berdua selama ada di Peradilan Semu? Mungkin dari Mas Kristo dulu. Berkesan sih pasti sih. Karena ketika saya ikut NMCC itu banyak momen yang saya dengan rekan-rekan NMCC saya tuh jalanin gitu. Karena kita itu kan ngeberkas kurang lebih selama 5 bulan ya. 5 bulanan. Dan itu setiap harinya harus ketemu dengan orang yang sama, ya kan? Harus ngeberkas bareng, stres bareng, ya kan? Terus ketawa-ketawa juga bareng kan, biar kita nggak terlalu kaku gitu. Nah, untuk menyeimbangi antara menjadi ketua pelaksana latihan rutin, yang mana itu rutinan kan? Iya, rutinan. Setiap minggunya. Setiap minggu pasti ada itu. Dan juga untuk ikut lomba NMCC gitu. Mungkin kalau untuk menguras tenaga pasti. Iya. Menguras tenaga pasti, menguras waktu juga pasti. Cuman balik lagi, pengalaman dan juga pengetahuan kita tuh jadi kayak kita tuh jadi bisa berlatih time management, terus bisa kayak membagi waktu juga gitu. Jadi capek banget, tapi di samping itu juga pasti achievementnya luar biasa ya? Luar biasa banget. Kalau dari Mbak Salwa? Ya kalau dari saya kan tergabung di Board of Executive kan. Terus di situ masuk ke dalam divisi Research and Development. Oh, R&D, yang punya R&D, podcast. Iya, yang punya podcast. Terus masuklah ke guidance team. Meskipun bukan tim, soalnya sendirian. Oh, enggak. Meskipun bukan tim. Merasa sendiri ya? Ya, sometimes. Terkadang. Iya, terkadang. Terus di situ kan di dalam divisi R&D itu kan menaungi program kerja kontrak drafting. Nah, di sana diberi amanah untuk menjadi ketua pelaksana kontrak drafting. Itu kali pertama menjadi ketua pelaksana gitu loh. Semester awal jadi ketua pelaksana, baru masuk ke pengurusan, menjalankan itu. Untungnya banget abang dan kakaknya tuh sangat membimbing gitu loh, membimbing kita. Nge-mentorin banget lah ya. Betul, yang belum tahu jadi tahu yang kayak gitu. Jadi kita nggak buta banget lah di sini. Walaupun kita kayak masih awal, kita tetap diarahin sesuai jalurnya seperti itu. Kayak gitu sih. Emang agak menarik nih cerita dari teman-teman berdua ini nih. Kayak Kristo di semester awal udah ikut NMCC, ikut juga kepengurusan, Salwa juga di semester awal udah megang proker itu. Proker kontrak drafting tuh gede loh. Gede banget, dan itu bukan ngundang sembarangan orang. Betul. Dan itu bisa kamu achieve di semester awal gitu. Gak kebayang sih nanti kalau udah ke depan-depannya. Hal-hal kecil, bukan hal-hal kecil ya, hal-hal kayak begini aja udah bisa dihandle gitu kan. Nggak tahu ke depannya berarti bisa menghandle hal-hal yang lebih besar gitu kan. Semoga. Nah, ngomong-ngomong time management nih, tadi Mas Kristo kan sedikit menyinggung nih time management. Gimana sih kan di kepengurusan, terus juga kalian membagi pengalaman kalian nih selama ada di Peradilan Semu. Pasti kan challenge utamanya ada di time management gak sih? Kayak gimana sih ngebagi kepentingan kepengurusan sama ngebagi kepentingan di kuliah, di akademik, bahkan juga ngurusin kepentingan yang ada di rumah gitu bahasanya kan, urusan-urusan pribadi. Nah, kalau dari Mas Kristo sendiri gimana? Time management ya, gimana ya, sebenarnya ngalir aja sih. Kalau dari awal tuh kayak misalkan nih saya ngurusin proker-proker dari Peradilan Semu, misalkan terkait dengan surat menyurat atau misalkan membeli barang-barang kebutuhan proker gitu misalkan ya. Nah itu misalkan ada bentrok dengan kelas, ya tetap diutamakan kuliah dulu gitu. Tapi untuk kemudian pasti kayak baru nyusul untuk ngebeli barang. Oh iya. Kalau dari Mbak Salwa sendiri? Ya, dengan masuk ke sebuah organisasi pasti kan waktu terbagi menjadi 2 atau terbagi-bagi lah seperti itu. Iya, benar.
untuk saya menyusun time management tuh biasanya paling penting sih skala prioritas kali ya. Ya, skala prioritas itu penting. Jadi apalagi kan divisi research and development yang mana tugasnya banyak banget ya. Banyak banget gitu pusing kan. sendiri, guys. Betul, yang pro kerutinan lah, mingguan lah, ada aja di teror gitu kan. Ya, di teror meneror lah gitu. Terus habis itu kita susun skala prioritas pertama. Tergantung prioritas dan urgensinya dulu gitu. Kalau semisal skala prioritas itu memang ternyata R&D dulu, ya kita prioritasin R&D seperti itu. Lalu yang kedua mungkin to-do list kali ya. To-do list itu penting gitu. Jadi untuk semuanya jadi kita tersusun dan semuanya secara keseluruhan jadi terselesaikan gitu dengan dari to-do list. Terus kalau misal ada waktu luang itu penting banget kita manfaatkan buat mengerjakan sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang di kampus sebagai divisi R&D nih, terus ada tugas-tugas di kampus, kalau ada waktu luang kita di taman baca biasanya ngerjain bareng sambil nyantai, ngerjain makalah, tugas kayak gitu. Nyambi aja. Sudah terbiasa. Ya, yang penting mah yang paling berantakan mah jam tidur ya. Jam tidur sih, tapi gak masalah. Gak masalah. Iya ya, emang time management tuh penting banget dan Rizkan tuh sepakat saya sama Salwa. Harus ada yang dikorbankan. Karena pasti pertama emang harus ada skala prioritas dulu, terus juga to-do list dan seperti kayak ya memang harus ada yang dikorbankan. Tapi kan balik lagi kalau kita udah mengorbankan sesuatu kan pasti ada yang kita dapet nih. Betul. Nah kayak gitu. Terus kalau dari saya sendiri sih memang awalnya tuh ikut UKM Peradilan Semu tuh jadi orang yang bahasa kasarnya tuh urakan. Nggak terstruktur, serampangan banget apa-apa. Udahlah kerjain kalau niat aja. Semenjak join di Peradilan Semu kan jadinya kayak harus ngerjain ini dulu, terus juga harus apa nih yang perlu disiapin walaupun masih jauh gitu hari H-nya, hari acaranya misalnya kayak gitu. Jadi punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Bener, jadi ngerasa kayak aduh nih harus tanggung jawab sama diri sendiri dulu aja sama kewajiban yang kita punya ya enggak? Jadi lebih disiplin. Betul, karena kan semua berawal dari disiplin biasanya. Nah kalau kan udah satu periode nih Mas Kristo sama Mbak Salwa, kira-kira ada nggak sih kesan-kesannya selama satu periode dan mungkin buat teman-teman juga nih yang nanti nonton yang sekiranya nih tertarik untuk ikut kepengurusan atau mau ikut aktif di Peradilan Semu. Iya, ada kesan atau pesan nggak buat mereka? Dari Mas Kristo dulu mungkin. Paling untuk kesan dan pesan mungkin selama saya satu periode ini ya di UKM Peradilan Semu, mungkin rekan-rekan UKM Peradilan Semu tuh BOE khususnya itu sudah menjadi keluarga kedua saya gitu. Jadi keluarga kedua nggak sih, Pak? Betul, sangat. Setiap hari ketemu ya? Setiap hari ketemu. Terus juga rapat rutinan juga ada. Terus juga periode sekarang ini tuh menurut saya yang pertama kali ada di Board of Executive, partner-partner itu enak-enak, seru-seru gitu. Betul. Jadi kita nggak kaku aja gitu. Friendly banget gitu ya? Bondingnya dapat gitu. Jadi mungkin karena bentar lagi udah mau demis ya. Jadi susah sih ngilangin momennya sih. Agak sedih ya. Agak sedih. Terus terang sih gue juga sedih sih. Sedih. Karena kebersamaan ya kan. Betul. Apalagi abang-abang kakak yang udah mau lulus kan, yang lagi skripsian sekarang, udah mau ninggalin kita. Enggak lah, masa ninggalin dong. Tapi kan udah nggak bareng seintens itu lagi, Bang. Tapi nanti tetap dengan koridor akan dimentori dengan baik. Kayak gitu. Kalau dari Mbak Salwa gimana? Ya kalau dari saya sih kesannya banyak banget pastinya ya. Walaupun satu periode tuh terkesan kayaknya cepet banget, tapi untuk kenangan dan semuanya tuh dapat lah di sini. Capeknya dapat, lelahnya dapat, senangnya dapat, sedihnya dapat. Pokoknya semuanya jadi satu lah di sini. Terutama bisa masuk ke dalam BOE juga itu menjadi sebuah kesempatan yang besar banget karena apa ya? Awalnya mikir masuk BOE itu susah, ternyata enggak gitu loh. Ternyata maksudnya enak aja gitu untuk masuk di sini juga. Terus bang kakaknya seperti yang Bang Kristo tadi bilang membimbing dan sebagainya. Jadi untuk kesannya sangat baik lah pastinya. Untuk pesannya sih ya semoga UKM Peradilan Semu ini terus berkembang. Terus makin banyak yang join Board of Executive untuk periode selanjutnya. Terus menjadi UKM yang akademis Pancasila. Mantap. Ini emang apa ya? Emang Peradilan Semu tuh selalu meninggalkan kesan yang baik sih. Dari tahun ke tahun tuh selalu meninggalkan kesan-kesan yang baik. Toh juga kita nanti, kalian juga pasti bakal ngerasain yang namanya akhir periode di angkatan kalian gitu kan. Nanti kalian merasakan
ini terakhir kalinya saya melakukan kepengurusan karena akan segera lulus kayak gitu. Di posisi Mas Ai sekarang merasakan hal itu. Ya agak-agak sedih sih Iya. ninggalin teman-teman yang seru kayak begini, kayak ya udahlah, tapi kan life must go on gitu kan. Yes. Itu kan jadi bekal juga kayak gitu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri sih mungkin itu aja ya yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sharing juga sama kalian, dan kalian juga sharing ke saya. Untuk itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio, Nam Budaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Salam Pancasila.